Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 145. Chapter 1010-1012. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Bagian bawah blood pool yang berwarna merah gelap membara, benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam api kemerahan. Itu sangat menarik. Jika seseorang melihat lebih dekat, sebuah sosok, duduk bersila, akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiao Yan, yang memasuki blood pool untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya, sejak dia memasukinya. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tubuh yang tidak tergoyahkan, saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah tua menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, untungnya tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Karenanya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini, karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Selama penyerapan yang cepat dan sengit ini, doqi dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, karena berulang kali mengalir melalui nadinya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Dozong, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari, bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasa kesal. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain, jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan doqi di dalam tubuhnya. Mentalitas Xiao Yan yang tenang, membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius, yang membuat tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya secara bertahap berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini, karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan, adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir, di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih tebal. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Dozong, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil mendobrak Xiao Yan melalui kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dozong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini, bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut sedikit, dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual 3000 tubuh ilusi petir di antara alisnya, juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena dia menekannya, tapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat.
Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan tidak yakin bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul, ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini melakukan kontak dengan api jantung yang jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak yang muncul karena racun api di dalam energi tersebut. Beruntung api hati yang jatuh melindungi avatar itu. Kalau tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan itu segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiaoyan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat, dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan kehalusan Valen Heart Flame, kemungkinan besar avatar tersebut akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiaoyan akan dapat melatih tubuh 3000 ilusi petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan. Namun Xiaoyan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun, menjadi kerangka waktu 10 kali lebih cepat. Celah ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini, kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Jin Si. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik tidak bisa disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiaoyan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlangsung lama. Xiaoyan hanya benar-benar rileks saat melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat, saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Dou Huang bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan saya, untuk berhasil lepas dari kelas Dou Huang dan naik ke Dou Zong. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas, tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menerobos kelas Dou Zong, Xiaoyan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Dou Zong, sepertinya aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Mr. Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiaoyan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian, jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiaoyan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Dou Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam, melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos ke kelas Dou Zong. Setelah Xiaoyan memasuki kondisi latihannya,
dasar kolam darah sekali lagi menjadi sangat sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiaoyan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, telah benar-benar melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini, adalah menunggu hari terobosannya. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di paviliun batu, tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan. Jinsi mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu, telah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air telaga biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak terlihat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiaoyan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal dalam waktu lama. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Do Huang. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di Blood Pool kali ini. Mereka bahkan mungkin berhasil keluar dari kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di Blood Pool selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiaoyan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan, sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiaoyan adalah satu-satunya di gunung mata surga, yang belum pernah diberitakan siapapun. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jinsi akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan, untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah, seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya, tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat, dan mulai berkumpul dengan gila di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam Blood Pool, sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar, karena kekuatan Do Huangnya. Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Dozong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil.
Meskipun kolam darah Gunung Surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos penghalang, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah Gunung Surga akan terus melonjak. Tidak heran, dia telah bertahan begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api Gunung Surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada Blood Pool dan hatinya juga mendesah lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Selagi keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba, secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat, sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya, menyebabkan cukup banyak tikus penelan emas yang lebih lemah, merasakan jantung mereka bergetar karena ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar berwarna-warni, yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam Blood Pool, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar Blood Pool. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya tidak seperti level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang Douzong biasa. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan dari aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas, yang belum berevolusi, menjerit panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga, dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga, merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan menerobos ke kelas Douzong. Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Heaven Mountain Blood Pool benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat ke Blood Pool. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar Blood Pool sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air, sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jin Si baru saja terdengar, ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti bangau, dari dasar kolam darah, tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan, sambil membawa doki yang perkasa. Bang bang bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengaduk-aduk langit dan daratan.
Ruang terdistorsi saat pilar air ditembakkan. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi, sementara suara yang memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, melesat dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga, terfokus dengan saksama ke langit. Hujan yang tersebar di langit, sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong, sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya, tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Dozong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga, ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura keagungannya cukup untuk membuat area ini bergetar. Dozong. Titik sebenarnya ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua ini. Hanya dengan berhasil mencapai level ini, seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiaoyan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Dozong. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, melewati hujan dan melihat sosok yang tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi sunyi senyap. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun pohon, yang dengan jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, secara otomatis hujan akan menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat. Aura agung berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah berhasil maju. Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiaoyan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik, Xiaoyan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiaoyan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Dozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Ini juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Do Huang saat itu, Xiaoyan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, menjelajahi ruang angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yao Lao di penjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi, ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama, sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya seperti petir. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan dengan cepat mengocoknya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui, sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar-samar dari tepi terowongan. Fluktuasi gelap dan padat juga terasa.
Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan, ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam kelompok cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiaoyan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Karenanya, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk melalui kelompok tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini dililitkan di leher tubuh spiritual. Sepertinya, ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiaoyan bergerak dengan rantai itu, dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam tua yang menjulang tinggi di ujung rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan keseraman mengalir di sekujur tubuhnya saat melihat adegan ini. Hall of Souls sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat, sebelum Xiaoyan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Yang ada hanyalah keheningan lambung yang seragam dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiaoyan dari tempat ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiaoyan diam-diam meningkat, dengan pikiran yang berkelap-kelip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia dengan jelas mengerti bahwa pasti ada sesepuh yang terhormat Douzun yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong, sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan seorang elit Douzun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti, setelah melakukan perjalanan ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya, yang tidak menonjol, digantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya adalah seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak seperti ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu, yang begitu familiar, ternyata Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini, sepertinya lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiaoyan menatap wajah itu, yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiaoyan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa, ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru itu seperti seorang ayah. Xiaoyan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa, saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiaoyan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Yao Lao, yang matanya tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Saat Xiaoyan mengamati Yao Lao yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang, setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya.
Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud ke Yao Lao. Suaranya sedikit parau, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku, adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulang lamaku ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan dapat mengandalkan seutas benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda secepat mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Orang tua dengan pakaian ungu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar berkata dengan beberapa kejutan, "Kamu adalah kekuatan spiritual dari saat itu." Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, sebenarnya bisa datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di klaster cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. "Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas Anda semua kesulitan yang telah diderita guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan seperti itu dari binatang buas. Itu samar-samar membawa kegilaan, yang menyebabkan seseorang merasa takut. "Semoga." Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya, saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiao Yan dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao, di dalam klaster cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa kali berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis lelaki tua berbaju ungu itu menjadi satu saat ia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui, meskipun tidak terlalu kuat itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. "Xiao Yan ya." Sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 145. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.